Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Dalam Kejadian 2 ayat 2-3 dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, dan pada hari ketujuh ia berhenti dan memberkati. Dan dalam Markus 6 ayat 31 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Seyogianya seorang dewasa yang dari usia 26 sampai 64 tahun harus tidur 7 sampai 9 jam per hari supaya semua metabolisme tubuh bisa diregenerasi kembali. Mungkin dulu waktu kita usia di bawah 25 tahun gitu ya, masih kuat untuk begadang dan pagi-paginya harus beraktivitas bekerja seperti biasa. Tetapi ketika mulai banyak usianya mulai tua, saya personally harus tidur minimal 7 jam. Kalau tidak saya akan cranky seharian gitu ya. Moodnya tuh bisa senggol bacok lah istilahnya. Karena itu manusia butuh untuk istirahat. Kalau istilah zaman sekarang ya kita harus healing dulu lah sejenak gitu ya. Kalau enggak bisa burn out, drain out, dan lain-lain. Masih dengan narasumber kita Pastor Alka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Iya Bu, we need rest physically and mentally gitu ya. Bagaimana ini menurut pandangan Ibu dan juga mungkin pandangan dari Alkitab tentang beristirahat? Iya, yang disampaikan Beka tadi kan ada di ayat Alkitab. Ya, tapi pada kenyataannya yang terjadi pada Tuhan Yesus, mereka tidak beristirahat. Jadi memang Tuhan mengajarkan kepada murid-murid untuk ketika beristirahat itu bukan hanya sekedar istirahat melepas lelah seperti itu, justru istirahat yang ya tentunya bersama dengan Tuhan Yesus pasti adalah hubungan dengan Tuhan ya. Bergaul dengan Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Ya. Kalau kita seringkali kepinginnya kan mau beristirahat total, semuanya lepas dari segala apa yang setiap harinya mungkin kita jalani, kita hidupi, kita mau lepas semuanya itu. Nah itu gak akan ada terjadi selama kita masih di sini. Itu akan terjadi kalau nanti terakhir, perhentian terakhir, itu baru terjadi. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan istirahat seperti tadi kebutuhan tidur segala macam, itu bukan istirahat yang berkata bahwa beristirahat. Nah, tapi itu memang adalah siklus daripada kehidupan daripada manusia yang sudah Tuhan ciptakan juga, yang juga Tuhan sudah atur segala sesuatunya. Ya, memang kebutuhan untuk tidur ada pasti. Ya, sebab kalau tidak, Adam tidak dibuat tidur pada waktu menciptakan, membangun tubuhnya Hawa. Ya, pada saat itu kita lihat jelas di Kejadian. Ya, bagaimana Tuhan membuat Adam tertidur, ya, Adam tertidur pulas sampai nggak terasa kalau dia dioperasi, ya, diambil tulang rusuknya. Itu kan kayaknya kalau sekarang kan harus dibius ya, baru bisa ngambil tulang rusuk. Tapi pada saat itu tanpa bius, tanpa segala macam Tuhan bisa mengambil begitu saja karena Adam saat itu berada rest in His presence. Jadi dia beristirahat di dalam hadiratnya Tuhan Allah Maha Kuasa. Tentunya Tuhan juga ada tujuan untuk ketika setiap dari kita tidur, kita itu harus tidur di dalam hadirat Tuhan. Ya, seperti manusia pertama. Demikian juga Tuhan Yesus juga pernah tertidur. Justru bukan di saat di tempat tidur yang enak, yang spring bed yang enak seperti itu, tapi dulu dalam keadaan perahu yang sempit dan terombang-ambing dengan ombak. Ya, dia bisa tertidur pulas, tidak terganggu dengan situasi, kondisi, keadaan apapun. Ya. Dia bisa masuk dalam hadirat Bapanya.
Nah, itulah istirahat yang sesungguhnya. Ya. Nah, tapi yang disampaikan Beka tadi, di mana mau healing ke tempat yang mungkin nggak mungkin ya, ada orangnya, oh aku mau healing, tapi kemudian menuju ke suatu ombak yang besar seperti itu kan nggak mungkin. Pasti mau ke tempat yang tenang, yang sejuk, yang pokoknya enak, bisa rest menurut pikiran mereka. Tetapi justru menurut Alkitab dan menurut Tuhan mengajarkan kepada para murid, istirahat yang sesungguhnya itu bukan melarikan diri dari segala kesibukan aktivitas. Istirahat yang sesungguhnya bukan kita mau melepaskan diri dari segala tanggung jawab. Tapi justru istirahat yang sesungguhnya adalah ketika kita entering, masuk in His presence. Masuk di dalam hadiratnya, disitulah istirahat yang sesungguhnya. Dan ketika sekalipun kita melarikan diri, pusing deh gue dengan kerjaan ini, dengan semuanya ini, mau pergi deh, mau istirahat sebentar. Tapi istirahat itu tidak akan memuaskan dia. Istirahat tersebut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan manusia rohnya dia. Ketika dia kembali lagi, masih banyak tuh pekerjaan menumpuk. Dan semakin menumpuk karena ditinggal. Ya, semakin dia tinggal pergi, pekerjaan semakin menumpuk. Jadi kebutuhan kita sesungguhnya manusia roh kita ketika kita istirahat, ketika Tuhan ciptakan kita untuk kita tidur, bukan hanya melepaskan lelah secara fisik, tapi kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang penting. Sehingga ketika selesai bangun, nah disinilah kalau kita tidur, sungguh-sungguh kita tidur dan masuk dalam hadirat Tuhan. Ya memang secara medis katanya 7 atau 8 jam seperti itu baiknya. Tetapi dalam hal kita masuk dalam hadirat Tuhan, tidur mau berapapun, kalau kita betul-betul rest in His presence, maka bangunnya pun kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Dan itu tidak akan membuat headache, tidak membuat yang suasana yang tidak enak lagi, karena kita tetap dalam hadirat Tuhan. Iya, saya ingat dengan perkataan Ibu waktu Bible tadi ya tahun lalu ya, saya sempat bertanya soal beristirahat. Waktu itu Ibu bilang kalau Ibu hanya beristirahat pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya gitu ya. Nah itu maksudnya gimana tuh? Ya karena kalau saya mengikuti Tuhan seperti Tuhan ya, Tuhan Yesus sampaikan juga di dalam Lukas 9. Di dalam hal mengikuti Tuhan Yesus ya, ini kita akan masuk dalam tema yang baru dalam minggu depan mulai, dan ini salah satu dari landasannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Tuhan Yesus sendiri berkata ketika menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya, mau mengikut Tuhan, aku mau mengikut engkau. Ya, ketika dipikir kalau mengikut Tuhan ada tujuannya, ada tempat yang kelihatan yang kita bisa healing, bisa rest, bisa istirahat, bisa makan, bisa ini. Tapi Tuhan katakan kalau kamu ikut aku, sama seperti dia katakan tentang dirinya sendiri. Kalau mengikuti Tuhan Yesus berarti mengikuti segala kehidupan daripada Tuhan Yesus. Dia menyampaikan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya untuk dia bisa rest, untuk istirahat secara fisik, secara kedagingan, fisik ini dia tidak akan ada. Tapi kita tahu ternyata dia tidur kan di perahu yang hanya alasnya bantal begitu, mungkin kayu begitu saja. Dia bisa tidur pulas, tadi sempat saya katakan. Jadi artinya secara fisik, istirahat itu bukan secara fisik. Yang Tuhan mau sampaikan adalah ketika setiap dari kita itu masuk dalam perhentian.
Ya, masuk di dalam perhentian Tuhan yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu yang membedakannya. Ya. Dan saya katakan kalau sekarang istirahat saya, waktu saya itu katakan bahwa nanti kalau Tuhan sudah jemput saya akan beristirahat. Artinya berhenti dari mengerjakan, berhenti semuanya karena sudah selesai dari Tuhan. Tuhan yang menyampaikan perhentian yang terakhir sudah selesai. Tapi selama Tuhan Yesus belum datang menjemput saya mengikuti dia. Dengan dia katakan anak manusia aja gak punya tempat untuk menaruh kepala. Artinya dia gak memberi dirinya itu santai-santai. Dia tidak memberi dirinya untuk berleha-leha. Tapi bukan berarti tidak istirahat, tidak tidur ya. Tetapi dia tidak terus. Orang kalau kita berkata istirahat itu pernah kan, saya pernah ngalami istirahat, mau rekreasi, mau apa sebelum saya menerima Tuhan Yesus. Itu kayaknya wah bebas dari Tuhan, bebas dari semua. Mau hidupku sendiri, mau ini sendiri. Nah, saya akan menuju ke sana. Pikiran dan hati saya menuju ke sana. Itu pasti. Ketika saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Sejak saya katakan, ya Tuhan, aku mengikut Tuhan. Memang saya tetap tidur, BK. Memang saya tetap akan ada istirahat. Tetapi di dalam manusia roh, di dalam saya melayani Tuhan, tidak ada berhentinya. Tidak ada, oh sudah cukup, sudah sampai di sini. Tidak, sampai Tuhan menjemput saya. Secara fisik, kebutuhan jasmani, tidur. Tetapi tidur itu bukan menjadi suatu yang kebutuhan yang utama dalam kehidupan saya. Yang mana kalau nggak tidur saya tidak bisa bekerja gini. Dan saya masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam tidur pun saya masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam bekerja pun, di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan, saya masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak di dalam kedagingan kita. Tidak di dalam keinginan fisik. Atau kita melayaninya dengan jasmani saja ya. Tapi masuk dalam hadirat. Itu yang membuat seperti tadi Tuhan katakan, gak capek. Walaupun dia melayani banyak orang begitu, ayo kita ke seberang. Keinginan dia juga secara ini, ayolah kita mau istirahat sebentar. Tapi sampai di sana, sampai di seberang, datang kan semua orang, mereka gak sempat istirahat. Tapi tidak membuat dia berhenti. Yeah. Atau mengusir, minggir, pergi, kita mau istirahat kok. Dia tidak lakukan itu. Karena apa yang dia lakukan adalah dia mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan Bapa pun, Tuhan Yesus berkata, Bapa pun tidak pernah berhenti bekerja. Makanya itu dia tidak juga berhenti bekerja. Itu. Oh iya. Terus tadi Ibu juga bilang kan beristirahat, masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin banyak juga pendengar gitu yang, apaan tuh, gimana itu caranya gitu ya. Maksudnya masuk dalam hadirat Tuhan itu, rest in His presence itu gimana gitu ya Bu ya. Mungkin banyak yang belum mengerti gitu ya, yang ini itu gimana tuh? Ya, saya pernah ngalami sekalipun kita tidur, saya tidur ya. Tapi pikiran dan manusia roh saya tidak tidur. Artinya gini, bukan tidak tidur. Artinya tetap gelisah. Tetap bekerja. Tetap sibuk ya. Pernah ngalami ya? Tidur tapi tetap sibuk nih kepala, tetap mikir ini sehingga bangun pun badan langsung sakit semua. Saya merasakan itu berkali-kali, tapi saya pikir sudah nggak apa-apa karena itu kebiasaan hidup saya waktu itu. Ya. Jadi semuanya mau saya kerjakan sendiri di dalam fisik saya sendiri, di dalam kemampuan saya sendiri. Akhirnya apa? Kelelahan. Walaupun istirahat, tapi tetap kelelahan. Tapi ketika saya tahu bahwa hadirat Tuhan itu adalah di mana kita itu masuk. Tuhan menghendaki kita itu, marilah datang kepadaku. Siapa yang letih lesu berbeban berat. Itu masuk dalam hadiratnya Dia. Dan ketika masuk dalam hadiratnya Dia, kita itu menyerahkan segalanya. Pikiran, perasaan, segala sesuatu khawatir kita menyerahkan kepada kita. Dan itu baru bisa kita istirahat. Baru kita bisa berserah dan itu baru mendapatkan suatu kekuatan baru dan segar. Walaupun cuma sebentar. Ya, walaupun misalnya tidurnya itu cuma sebentar, tapi itu fresh lagi. Nah, itu dalam keadaan tertidur. Kalau dalam keadaan terjaga, itu lagi.
kita kan seringkali, saya juga dalam keadaan terjaga ini seringkali kita mengandalkan fisiknya kita, gitu kan. Nah, seringkali kita juga mengandalkan pikirannya kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kita mulai pikir, ini bagaimana ya, bagaimana dengan pikiran ini. Nah, itu memang agak sukar ketika dalam keadaan terjaga kita masuk dalam hadirat Tuhan dan beristirahat. Nah, ini kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita apa? Berserah. Walaupun kita terjaga, tapi Tuhan, aku masuk dalam hadirat-Mu. Makanya ketika Tuhan katakan, waktu penciptaan, pada hari yang ketujuh, dia beristirahat. Ya, makanya itu seringkali dipakai sama orang. Tuhan aja istirahat pada saat penciptaan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Bapakku tidak pernah berhenti bekerja. Sampai hari ini Bapakku bekerja. Waktu Tuhan menciptakan dunia, iya dia berhenti, selesai. Maksudnya penciptaan memang cukup sampai di hari ke-6 itu saja. Tetapi bukan berarti terus Bapa tidak bekerja. Kalau Bapa tidak bekerja sampai hari ini, kita tidak ada di sini. Ya, kita ini ada karena Bapa itu bekerja terus-menerus untuk mencari siapa nih yang dipanggil, siapa nih yang dipilih. Bahkan kita yang jauh dari zaman itu, jauh bahkan di masa yang jauh kita sudah ditentukan dipilih dari kandungan ibu kita. Itu karena apa? Karena orang tua kita? No. Itu karena Bapa yang sedang terus bekerja dan Tuhan Yesus bekerja terus. Bekerja terus. Pekerjaan Bapa itu tidak berhenti sampai akhir nanti. Anak manusia itu datang kembali, mengangkat gerejanya, mengangkat mempelainya, dan terjadi peristiwa perkawinan anak domba. Dan sampai iblis dihukum, itu baru dia selesai. Seperti hari yang ketujuh yang dia katakan ada perhentian pada saat itu semuanya. Jadi dengan demikian ketika kita mau terjaga, waktu terjaga, kita harus rest itu di mana? Ini hati. Ya. Yaitu apa? Berserah total, percaya total kepada Tuhan. Itu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu kita mengikuti Dia. Karena Yesus pun masuk dalam hadirat Bapa. Sekalipun dia tidak pernah tidur, katakan dia nggak ada nih tempat untuk naruh kepala. Makanya dia bisa taruh kepala itu di keadaan terombang-ambing dengan ombak yang begitu luar biasa, dia bisa tidur. Artinya bukan dalam keadaan yang santai, bukan dalam keadaan yang tenang. Oh sudah aku mau tenang. Dia di dalam keadaan apapun, mau angin ribut, mau badai, kalau dia masuk dalam hadirat Bapa, dia bisa tidur. Iya. Masuk dalam hadiratnya gitu ya. Memang tadi benar juga ya, aku juga pernah ngalamin tidur tapi pasti di kepala jalan terus gitu. Jadi pas bangun bukannya seger, malah badan sakit semua. Ya makanya kita perlu beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Nah ini Bu, ketika kita melakukan pekerjaan gitu ya, setiap hari gitu ya, dari Senin sampai dengan Minggu ataupun Senin sampai Jumat gitu, atau mungkin pelayanan gitu ya, yang setiap hari hal yang sama dilakukan berulang-ulang kali. Saya personally, saya pernah merasakan namanya bosen ya Bu ya, burn out, drain out gitu ya, dan kadang nggak semangat gitu, bahkan untuk pelayanan gitu ya, kayak aduh Tuhan gitu. Dan saya ketika mengalami hal tersebut, saya bilang, Tuhan maaf ya gitu ya, saya bosen banget nih Tuhan gitu, melakukan hal yang sama berulang-ulang setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu gitu. Saya bosan Tuhan gitu kan. Secara ini saya bilang gitu, Tuhan saya bosan gitu ya. That's why gitu ya, kadang gitu saya memerlukan media katarsis gitu ya Bu. Jadi ketika saya burn out, saya bosan, itu bisa dirilis gitu ya maksudnya, dan bisa semangat gitu ya, untuk bisa mulai melakukan aktivitas dengan semangat kembali gitu ya. Nah menurut Ibu nih ya, kalau apakah hal tersebut, kalau aku secara personally gitu ya, aku ketika bosan gitu ya, pasti aku bilang, Tuhan maaf ya, aku bosan nih Tuhan, begini gitu, pelayanan mulu tiap hari, aku bosan Tuhan, I need
sesuatu gitu ya, untuk supaya aku nggak bosan, daripada aku ada, badanku ada, aku nyanyi tapi rohku udah kemana-mana gitu ya. Lebih baik gimana nih Tuhan gitu ya. Dan akhirnya adalah ketemu, maksudnya cara untuk saya bisa merilis kebosanan itu ya Bu ya. Saya berdoa, saya juga minta tolong Tuhan untuk kalau lagi burn out gitu Tuhan, kalau lagi nggak semangat gitu ya, saya Tuhan minta tolong supaya saya bisa menjadi semangat kembali gitu ya. Karena ada nih di certain time gitu ya, dimana pasti akan ngerasain gitu. Dan menurut Ibu ini, kalau media katarsis saya adalah saya, maksudnya untuk merilis itu adalah saya biasanya adalah baca buku atau pergi ke coffee shop gitu ya. Cuma duduk aja. Padahal di situ juga mengerjakan pekerjaan saya gitu ya Bu ya. Enggak yang istirahat juga, tapi ketika saya duduk di situ dengan ambience-nya terus apa segala macam, bisa rilis. Dan ketika saya harus kembali pelayanan, saya bisa semangat kembali gitu ya. Dan itu yang saya lakukan gitu ya sampai detik hari ini. Nah, menurut Ibu bagaimana gitu? Apakah hal tersebut diperlukan atau gimana tuh Bu? Ya, tentunya ketika Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, barang siapa yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, itu ada di Matius ya, kita buka ya. Di dalam Matius. Ya, bentar. Matius berapa? Ya, ketika Tuhan sampaikan hal tersebut adalah pada saat dia mengundang ya, memberikan undangan ya. Matius berapa? Bentar, saya lihat lagi ini. Bahwa ketika itu juga dia berkata bahwa ikutlah aku. Nih Matius 11 ya, ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini kita tahu bahwa tempat peristirahatan yang sangat cocok untuk kita, karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya, dan tentunya istirahatnya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dia sendiri sudah membuka pintu, dibukanya ya. Mari datang kepadaku, tinggal di dalamku, ya kan? Dan belajar kepadaku. Nah, tentunya ketika belajar kepada Yesus di sini, ya kita mengikuti gaya hidup Yesus. Bagaimana Yesus mengalami di dalam selama dia melayani Tuhan Allah Bapa di dunia, ya di bumi berjalan. Apa yang dia lakukan? Nah, itu kita belajar. Apakah Tuhan Yesus pernah jalan sendiri, pergi sendiri, healing sendiri? Tidak. Yang dia lakukan dia sendiri adalah dia apa? Berdoa. Dia pergi menjauh dari murid-muridnya. Apa yang dia lakukan? Tidur, ngorok? Enggak. Tapi dia apa? Berdoa, bergaul dengan Bapanya yang di surga. Dan itu memberikan kepada dia kekuatan baru lagi. Nah, ini kita belajar di sini, belajar padaku, kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus lemah lembut, dia mau dibentuk, dia mau mengikuti segala kehendak Bapa, dia mau mengikuti segala perintah Bapa. Dan rendah hati. Nah, kita harus merendahkan hati kita. Ya. Dengan demikian, maka jiwa kita juga akan mendapat ketenangan. Tidak gelisah lagi, tidak merasa lelah, kayak jenuh, bosan. Itu bukan di roh, itu di jiwa. Ya. Manusia roh kita ini tidak pernah bisa capek. Karena manusia roh
roh itu tidak pernah capek. Yang capek, jenuh, bosan itu di jiwa. Makanya jiwa ini mendapatkan ketenangan kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mau belajar mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Dengan lemah lembut kita belajar lemah lembut. Dan merendahkan diri kita. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menunggu perintahnya Dia. Menunggu. Jadi ketika saya ngalami juga BK. Bosen. Titik jenuh ada. Ya, bukan pada saat ketika kesesakan. Tidak. Justru ketika enak-enaknya semua bosen. Mengalami hal tersebut. Kok ini lagi, ya waktu masih ada opa semuanya, wah ngurus ini lagi, kok ini lagi, saya ngalami itu. Di situ saya belajar, Tuhan, apa salah saya? Kenapa kok segala sesuatu ini menjadi suatu rutin? Padahal memang itu siklusnya begitu, tetapi seharusnya bukan sesuatu yang rutin. Tapi bagi saya itu saya sesuatu melakukan rutin, makanya jadi bosen. Sedangkan ketika walaupun hal itu sama terus diulang dari jam yang sama, besoknya sama, tapi kalau di dalam hadirat Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang rutin. Ada sesuatu yang baru, selalu baru, rahmatnya itu selalu baru setiap hari. Itu yang Dia sampaikan. Kalau kita masuk dalam hadiratnya Dia, rest in His presence, itu selalu baru, selalu baru. Dia tidak pernah membuat itu selalu itu saja. Walaupun memang begitu, tetapi tidak menjadikan kejenuhan, tidak menjadikan suatu kerutinan. Ada sesuatu yang baru. Apa yang baru? Kita diperbaharui. Apa yang kita kerjakan tetap. Jamnya juga tetap tidak bisa berubah. Tetapi di dalam manusia, roh kita dan jiwa kita ada sesuatu yang baru. Diperbarui. Manusia kita diperbarui. Maka setiap hari, walaupun ngelakuin yang sama, ada sesuatu yang baru. Ada yang baru lagi. Nah, itu tidak membuat jenuh. Dari situ dia diajar. Saya diajar oleh Roh Kudus. Saya mau diajar. Kita harus mau diajar. Ketika seperti adik BK tuh minta tolong kepada Tuhan, itu betul. Tapi biarkan Dia lebih lagi menguasaimu untuk mengajar hal-hal yang lebih baru lagi. Bukan berarti kita mengubah jadwal kita. Jadwal Tuhan tentukan sama. Tapi yang baru tuh di sini. Di sini yang baru. Pola pikir diubah lagi baru. Sudut pandang diajar yang baru lagi. Walaupun aktivitas kita sama, saya sama, semua sama. Tapi ada yang baru. Sehingga Tuhan bisa ngeliatin jamnya sama. Tapi hari ini jam sekian saya ditunjukin ini loh hal baru. Oh iya, kemarin jam segini gak ada ini, padahal lewat situ juga. Nah, itu hal yang baru ketika apa? Pengajaran dari Tuhan. Setiap kita mau diajar, selalu ada hal-hal baru yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, itu yang membuat kita gak bosan. Tapi kalau kita menutup diri, kita tidak mau diajar, kita tidak mau masuk merendahkan diri kita, ya itu terus. Maka itulah yang membuat kita ini terpuruk di dalam suatu kejenuhan. Sehingga jiwa kita meronta. Nah, saya ngalami meronta. Aku gak bisa kalau begini nih, gak bisa, aku bisa stres, aku bisa gini. Nah, itu meronta. Tapi kalau kita mau menyerahkan, masuk in His presence, aku mau belajar Tuhan, ajar aku. Nah, setiap hari pasti berubah. Dilihat dari jam sekian, oh kemarin kok gak ketemu waktu lewat, gak ketemu pengajaran ini, gak ketemu lihat orang ini. Besok ada lagi. Itu sesuatu yang baru, yang membuat saya jadi wah enak ya, mengikut Tuhan itu selalu baru, selalu diajarkan yang baru. Ada pengertian tentang firman Tuhan yang baru, walaupun dibaca setiap hari, tapi muncul lagi yang baru. Nah, itulah kenapa? Karena setiap hari rahmatnya Tuhan selalu baru, tidak pernah usang. Seperti Tuhan menurunkan mana di bangsa Israel waktu di padang gurun. Mereka bosen, mereka jenuh, makan itu terus. Mereka ngomel, mengeluh. Kok kita dikasih makan ini terus. Karena mereka melihat jenisnya aja, dan mereka melihat hanya secara kedagingan, jasmani. Tapi coba lihat, kalau hari itu disimpan, besoknya busuk. Tuhan akan menurunkan selalu yang baru. Tidak pernah yang basi. Walaupun itu sama, tapi selalu yang baru. Firman-Nya selalu diturunkan yang baru. Walaupun kita baca dari dulu ya di Alkitab ini sama. Tapi begitu kita baca lagi, selalu baru yang keluar. Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap hari.
Amin. Iya ya. Kalau makanan sih aku nggak pernah bosan ya, Bu. Kalau Iya, tiap iya, hari iya. makan telur dadar aku nggak pernah bosan. Oke. Ya, jadi memang gitu ya, Bu ya. Ya, Ketika tadi dibilang juga belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi betul. mau jiwa kita mau dapat ketenangan ya belajar dari Belajar Tuhan. dari Ya. Tuhan. Harus pikul cook juga, tapi cooknya ringan. Karena apa? Yang Tuhan berikan kepada kita itu, kalau kita mau mengikutinya pasti kita ringan. Akan jadi berat kalau kita meronta. Iya, iya sih. Ya. Aku Kalau paham. kita tahan, kalau kita ikut, tunduk, taat, rendah hati, jadi ringan. Tapi begitu kita meronta, walaupun kecil, jadi berat. Tidak ada ketenangan, beratnya di situ. Iya benar, aku juga pernah Ya, meronta gitu Iya. ya ketika ini wah tidak terima, tapi puji Tuhan gitu ya, maksudnya seiring berjalannya waktu belajar bersama dengan Roh Kudus gitu ya bisa Nah, itu berarti kan sesuatu yang baru. Iya. Tuhan ajarkan baru. Nah, sehingga kalau saya ya sampai hari ini, walaupun BK juga menemui saya di Menara Doa, aktivitasnya begitu saja, semuanya sama, ya. Tetapi selalu apalagi Tuhan yang baru, apalagi yang mau kau ajarkan. Ya. Bagi saya, bagi orang lain, selalu ada yang baru dari Tuhan. ya betul. Buat setiap kita saya percaya kalau rahmat Tuhan itu selalu baru ya, setiap pagi, setiap Amin. hari gitu ya. Jadi nggak pernah basi ya, Bu, Nggak pernah ya, basi. yang Tuhan kasih gitu ya. Dan kalau misalnya ada nih para pendengar dari Up Close and Personal Podcast mungkin Bu yang sedang mengalami burnout, aduh aku males, aku bosan dengan pekerjaanku, aku pengen healing, tapi dompetku kering gitu ya misalnya, atau apa gitu, nah gimana tuh Bu? Iya. Silakan, Bu. Sama. Kita juga ketika tahu bahwa saya juga mengalaminya, ketika tahu bahwa tempat peristirahatan kita yang paling tepat itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Dan itu tidak membutuhkan dana, tidak membutuhkan uang yang banyak. Karena kita bisa beristirahat di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, kita bisa masuk langsung di tempatnya Dia, di dalam hatinya Tuhan Yesus Kristus kita masuk. Dan di situ adalah suatu tempat yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri sudah membuka, ya katakanlah dia sudah open house nih. Dia sudah bilang, marilah datang kepadaku. Dia sudah open house. Pasti dia akan menyediakan. Pernah tahu kan tentang istilah open house? Berarti kan semuanya sudah tersedia ada di situ. Mau makanan apa saja ada, mau minuman apa saja ada. Artinya, ketika Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, Dia sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Tentunya ketika saudara mengalami kecapean, mengalami kejenuhan, mengalami bosen. Nah, itu berarti engkau di luar, tidak masuk di dalam Tuhan. Itu indikator dari ketika kita berjalan sendiri. Justru ketika kita berjalan sendiri tidak di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan burn out. Kita akan mengalami kelelahan, kita akan mengalami capek. Tetapi kalau kita berjalan di dalam Yesus, kita hidup di dalam Yesus Kristus. Seperti yang Dia katakan, kita akan mengalami suatu ketenangan. Dan kuk yang Dia pasang itu adalah ringan. Dan Tuhan sudah jamin bahwa setiap hari rahmat-Nya selalu baru. Selalu baru. Besok rahmat juga, bukan menjadi rahmi, ya. Bukan menjadi yang lain, tetap rahmat-Nya Tuhan. Tapi baru buat kita. Karena Tuhan berkata makanan kita, minta kita belajar waktu kita bahas tentang doa. Memohon kepada Bapa, minta makanan secukupnya pada hari ini. Besok ada makanan lagi yang baru. Dan kalaupun kita mengalami kesusahan, biarlah kesusahan itu biar sampai hari ini. Besok kita alami yang baru lagi. Belum tentu juga mengalami kesusahan. Mungkin ada kesusahan, tapi ada rahmat yang baru. Jangan lupa itu, saudara. Saya juga mengalaminya. Setiap hari kita harus mau terus masuk dan terus setiap saat masuk di dalam hadirat Tuhan. Itulah tempat kita yang sesungguhnya, yang Tuhan mau kita masuk. Dan ketika kita masuk di dalam hadirat-Nya senantiasa, maka kita akan beroleh tadi ketenangan. Jiwa kita tenang, ya. Daud berkata, di dekatmu jiwaku tenang. Ya, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Amen. Ya. Dekat masuk dalam Dia, kita akan merasa tenang. Ya. Karena itu saudara, kalau engkau mengalami tersebut, cepat-cepatlah masuk di dalam Yesus Kristus.
Dia yang akan memberikan ketenangan kepada dirimu. Amin. Amin. Cepat-cepatlah datang kepada Tuhan Yesus, jangan cari yang lain gitu ya. Amin. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan roh kita, jiwa kita, Amin. dan juga tubuh kita. Amin. Terima kasih Ibu Sama-sama, untuk sharing Beka. firman Tuhan, untuk up close and personal pada hari ini. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you.